Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para guru, para ustadz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas, serta jemaah salat subuh dan majelis ta'lim, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan beribadah kepada Allah di dalam masjid rumah Allah, dalam suasana silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan dan ringankan kita untuk beribadah dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh jemaah, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut dengan berbagai macam kegiatan. Tentu kita harus meneruskan niat kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita niatkan bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Walahabba yusatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusalahu fi ajalihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias mau dipanjangkan umurnya, baik umur biologis ataupun umur kronologis. Waliyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, belajar, untuk mencari ilmu sebagai sebuah fardhu, sebuah fardu, sebuah kewajiban yang kita tunaikan seperti hanya tadi kita menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah. Talabul ilmi, kata Nabi, belajar itu adalah fardhatun 'ala kulli muslimin, merupakan fardhu, kewajiban atas setiap muslim. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan sekecil apapun, sesederhana apapun ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati, tema kita pada pagi hari ini yaitu fikul awlawiyat,
atau fikih prioritas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi atau mengalami benturan dalam beramal. Contohnya misalnya dalam waktu yang bersamaan kita harus bekerja juga harus berdakwah. Kita harus bekerja dan kita juga harus berdakwah. Di sini berdakwah bukan hanya berceramah, bukan hanya khutbah, tapi ikut terlibat dalam kegiatan dakwah dengan kemampuan kapasitas yang kita miliki. Kita punya uang misalnya yang terbatas, kita harus memberi nafkah atau harus bayar hutang. Atau untuk sebagian anak-anak kita, anak cucu kita setelah selesai kuliah S1 mau lanjut sekolah atau menikah. Nah, ini mana yang didahulukan? Dari sinilah urgensinya namanya fikih prioritas. Bagaimana kita memahami amal-amal itu sehingga kita bisa mendahulukan yang mestinya kita dahulukan, memprioritaskan yang sesungguhnya harus kita prioritaskan. Jangan sampai kita memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, yang tidak prioritas. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam konteks beribadah dan beramal soleh. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang saya hormati, di sini langsung saja masuk di dalil. Ya. Apa dasarnya? Materi fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Ini disebutkan diantaranya misalnya di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmal zalim. Aja'altum, apakah kalian menjadikan atau menyamakan siqayatal haji, orang-orang yang memberi minum kepada para jemaah haji, menyediakan sarana air minum, wa imaratal masjidil haram, dan orang-orang yang membangun Masjidil Haram. Kaman amana billahi, seperti halnya orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa jahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dan kata Allah, la yastawuna indallah, mereka itu semua tentu tidak sama di sisi Allah. Ada tingkatan-tingkatannya. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi menyamakan seluruh amal-amal itu, menyamakan antara orang yang memberi hidup kepada para jemaah haji, memperbaiki bangunan Masjidil Haram, dan orang-orang yang berjihad dengan dasar iman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah sebuah kezaliman. Nah, di sini kita kata ulama menunjukkan bahwa amal-amal itu juga ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari hadis Nabi kita ambil hadis yang sangat populer, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Kata Nabi, iman itu bid'un,
wasabuna, lebih dari 70, au bid'un wasituna, lebih daripada 60. Syu'batan, kelompok, tingkatan. Jadi iman itu sendiri bertingkat-tingkat, ada level-levelnya. Jadi tidak semuanya sama. Lalu kata Nabi, fa'afdaluha, yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya dari seluruh yang lebih 60 atau 70 itu, qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itu yang paling tinggi. Maka itulah yang menjadi patokan nanti sampai kita menghadap Allah. Maka dijadikanlah ini sebagai patokan indikator husnul khotimah atau tidaknya seseorang. Maka kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya, yang ucapan terakhirnya sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah, kata Nabi, dakhala jannah, masuk surga. Nah, karena itu yang paling tinggi. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan, menghilangkan gangguan-gangguan dari jalanan. Jadi menghilangkan, misalnya kita lewat di satu jalan ada kotoran, kita singkirkan. Melihat ada benda-benda yang berbahaya bagi pejalan kaki, bagi orang lain, lalu kita amalkan, kita buang, kita singkirkan. Itu bagian dari iman, dan itu yang paling rendah. Jadi perlunya kita selalu meluruskan niat. Jadi jangan disepelekan. Jangan justru malah membuang kotoran di jalanan. Justru kita menghilangkan. Karena itu juga bagian dari iman. Nah ini kata ulama di antara dalil bahwa iman kita itu juga bertingkat-tingkat. Implementasi iman itu juga bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, di kesempatan ini kita ingin fokus pada 7 prinsip atau prinsip-prinsip di dalam beramal dalam perspektif fikih prioritas. Prinsip yang pertama, mendahulukan kualitas sebelum kuantitas. Mendahulukan kualitas sebelum kuantitas. An-naw'iyah qabla al-kamiyah. Kualitas dulu baru kuantitas. Mutunya, hakikatnya, substansinya sebelum jumlahnya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Umar bin Khattab dalam konteks kualitas ini pernah mengatakan bahwa setiap muslim itu memiliki bobot sama dengan 1000 orang prajurit. Jadi orang beriman kalau dia berkualitas, maka bobotnya, nilainya itu sama dengan 1000 prajurit. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berkualitas selalu sedikit. Yang berkualitas itu selalu sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur, yang pandai bersyukur. Syakur itu lebih tinggi daripada syakir. Kalau syakir, orang yang bersyukur.
pandai. Sekali-sekali saja bersyukur. Tapi kalau syakur, orang yang sangat-sangat pandai bersyukur kepada Allah. Dan itulah baginda Rasulullah SAW. Ketika salat malam sampai bengkak kakinya, lalu ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lampau dari aku? Ada garansi dari Allah. Maka kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apakah kamu tidak suka kalau saya menjadi hamba Allah yang banyak, yang pandai bersyukur kepada? Jadi memang orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu sedikit. Kuantitas yang banyak justru sering dikonotasikan dalam Al-Quran dengan hal yang negatif. Misalnya di surat Al-Baqarah 223, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pandai bersyukur itu yang sedikit, yang lawannya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah itu ya mayoritas. Ya. Nah misalnya juga Imam Syafi'i dari sisi umurnya, misalnya Imam Syafi'i itu kan umurnya cuma 54 tahun. Lahir 120 Hijriah, wafat 204. Imam Al-Ghazali itu umurnya 53 tahun. Imam Nawawi lebih muda lagi, 42 tahun. Iya kan? Dari sisi kuantitas termasuk muda gitu, belum masuk pada usia lanjut atau belum masuk usia setelah 50 tahun, belum sampai 60 tahun ya. Nah, kualitas umurnya bisa dikatakan sedikit, tapi kualitasnya, kualitas karyanya luar biasa. Imam Syafi'i sekarang sudah ada di alam kubur kurang lebih 1224 tahun, ya kan? Tapi umurnya 54 tahun, tapi setiap orang Islam pasti mengenal beliau. Begitu juga Imam Nawawi dan ulama-ulama kita yang lain. Itu yang pertama yang sekali. Jadi di sini pentingnya kita fokus kepada kualitas. Maka ibadah kita harus kita fokuskan kepada kualitasnya. Jangan hanya pada kuantitasnya. Salah satu contoh misalnya, kalau kita sholat malam, jangan fokus pada mengejar jumlah rakaatnya saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas. Jangan sampai rakaatnya banyak, tapi kehilangan tumanina, kekhusyuannya, bacaannya. Kadang-kadang lupa kita memperbaiki kualitas ibadah kita, karena kita fokus pada jumlahnya, atau justru menilai orang lain. Karena kita sering menilai orang lain, lupa menilai kita sendiri. Kan masih ada, kita perhatikan orang sholat, bibirnya tidak bergerak. Bacaan-bacaan sholat itu harus kita baca dengan menggerakkan lisan kita. Jangan diam. Ustaz, kalau sholatnya diam, sholat apa namanya? Sholat bengong, sholatnya. Bahkan ada ulama mengatakan, ya sholatnya tidak sah. Orang yang bacaan itu diam, tidak bergerak, itu menjadi lisannya. Itu yang pertama yang sekali ya. Jadi kita insya Allah lebih fokus ya kepada kualitasnya, mutunya.
Prinsip yang kedua, mendahulukan ilmu sebelum amal. Al-ilmu qabla al-amal. Setiap amal harus berdasarkan ilmu. Ada dasarnya, ada dalilnya, ya, ada rujukannya. Agar menjadi amal soleh, karena kita pengen amal soleh, bukan sekedar amal, tapi amal soleh. Amal soleh harus diikat oleh ilmu, harus berdasarkan ilmu. Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Umar bin Khattab, itu pernah berkata bahwa amal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dalam hal apa saja, termasuk dalam persoalan-persoalan agama. Yang berdakwah tanpa ilmu atau tanpa ilmu yang cukup bisa merusak daripada memperbaiki. Dakwah itu yang tadinya merangkum malah menjadi memukul. Dakwah itu mestinya kita memperbanyak kemana, justru memperbanyak memperbanyak. Karena kenapa? Karena kurang ilmu. Maka pentingnya ilmu ini senantiasa diperbaiki. Dan pentingnya kita senantiasa talabul selama kita hidup. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke yang Mu'adz bin Jabal pernah berkata, ilmu adalah imam dan amal adalah makmum. Kalau kita berjamaah ada imam, ada makmum. Maka imam itu adalah ilmu, sedangkan amal itu adalah makmum. Makmum ikut kepada imam. Jadi kalau imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam qunut, makmum qunut. Walaupun kebiasaan kita tidak qunut, tapi ketika sholat di belakang imam yang qunut, kita angkat lagi kita. Ya begitu yang diamalkan oleh orang itu. Jadi berbeda tapi tetap menghormati. Jadi bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya bagaimana kalau saya sholat di belakang imam yang qunut, diangkat tangan ikut qunut. Karena imam dijadikan diangkat untuk ikut. Karena qunut itu bagian daripada sholat. Yang tidak boleh kita ikuti adalah gerakan-gerakan imam yang bersifat pribadi. Misalnya imam garuk-garuk, mau nggak ikut garuk-garuk? Ya, imam bergerak, kita tidak ikut gerakan-gerakan imam yang di luar konteks sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, la ilaha illallah harus dipahami dengan ilmu yang benar. Belajar tentang pernikahan sebelum menikah. Ya. Sehingga anak-anak kita menikah bukan hanya mengandalkan cinta, suka sama suka, atau hanya berpatokan kepada harta, apalagi harta orang tua, harta mertua. Maka harus dibekali dengan ilmu tentang berumah tangga, karena berumah tangga ini panjang untuk jangka panjang, maka perlu ilmu yang juga cukup. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Itu prinsip yang kedua menurut saya. Artinya kita senantiasa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu punya dasar ilmunya. Artinya harus ada gurunya. Kita harus berguru. Jadi meskipun kita ini beramal, tidak hafal dalilnya, tidak hafal ayat hadisnya atau fatwa ulamanya, yang penting kita ada gurunya. Kita belajar dari guru. Guru kita belajar dari guru kita, dan demikianlah silsilah ilmuwan sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita langsung kepada Rasulullah. Saya tidak mau pakai ulama, saya tidak mau pakai madhab, mau langsung pada Rasulullah. Kita kenal Rasulullah itu dari para ulama, dari guru-guru kita. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa pemahaman tafsir. Kalau sekedar terjemahan bisa, terjemahan bahasa. Tapi ketika masuk dalam persoalan-persoalan yang sudah rinci, ya di situ kita mutlak harus berguru kepada para ulama yang memiliki kapasitas. Jawab saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang ketiga, di dalam beramal dalam konteks fikih prioritas adalah mendahulukan pemahaman sebelum hafalan. Mendahulukan al-fahmu qabla al-hifz. Mendahulukan pemahaman sebelum hafalan. Ya. Hafalan itu bagus. Pemahaman juga bagus. Tapi pemahaman harus didahulukan daripada hafalan. Itu sebenarnya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menginginkan baginya suatu kebaikan. Kalau Allah ingin kepada seseorang kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan orang itu memahami agama. Pemahaman itu lebih tinggi daripada sekedar tahu, apalagi sekedar hafal. Banyak orang hafal hadis, tapi belum tentu dia paham. Banyak anak kecil hafal Al-Quran, tapi pasti mereka belum memahami kandungan apa yang dihafal. Banyak orang mungkin hafal ayat-ayat tertentu, tapi tidak semua orang memahami apa makna kandungan daripada ayat itu. Di sini jangan saling pentingnya pemahaman, dan lagi-lagi di dalam memahami ilmu harus berdasarkan tuntunan dan bimbingan para ulama yang punya kapasitas. Nah, sehingga kenapa pemilihan kata jatuh kepada kata al-fiqh? Fikih, ya, fikih itu adalah artinya al-fahmul, pemahaman yang mendalam. Jadi fikih itu adalah pemahaman yang sudah tersaring dari apa yang dipahami ulama daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang hukum. Jadi sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sangat terbantukan dengan ilmu fikih yang sudah, kalau kita ambil patokan Imam Syafi'i, ya, atau imam yang pertama itu Imam Abu Hanifah, ya kurang lebih 1200-1300 tahun. Jadi ilmu itu sudah dikaji, dibahas, dikembangkan, gitu kan. Jadi jangan lagi kita ingin memulai dari awal. Habis waktu kita gitu. Ada orang sekarang seakan-akan Islam ini baru turun 3 bulan yang lalu.
ayat-ayat, hadis-hadis, ilmu yang kita kaji ini sudah pernah dibahas oleh guru-guru ulama 1300 tahun yang lalu. Jadi kita ini hanya mengulang-ulang saja. Nggak ada orang datang seakan-akan dia doang yang paham, orang lain semua salah. Ini ada lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, makanya diksi al-fiqh itu artinya pemahaman kita. Jadi ibarat, dan Bapak Ibu sekalian, kenapa dunia Islam itu mengadopsi mazhab fikih? Karena itu juga lebih praktis. Dalam sejarah dunia Islam itu mengambil satu mazhab untuk memudahkan. Karena itu ibaratnya makanan sudah matang, umat tinggal menikmati saja. Jadi jangan dihabiskan waktu kita untuk mengolah kembali. Belum tentu racikan masakan kita lebih enak, lebih sehat daripada yang pernah diracik oleh para ulama. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini persoalan pemahaman. Jadi ada juga sering ungkapan begini Bapak sekalian. Saya lebih memilih hadis, ayat daripada fikih. Pernah kita dengar nggak seperti itu? Jadi seakan-akan fikih itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, dalam pemahaman kita, fikih itu adalah hasil pemahaman dari Al-Quran dan hadis yang sudah terverifikasi ya, dari ulama-ulama yang bersanad ilmi seperti dari Rasul, ketimbang kita nih yang liar, yang tidak jelas. Jadi misalnya saya pernah nonton ada ceramah di YouTube, ada ustaz yang semangat mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat. Jadi seakan-akan beliau ini itu menganggap Islam itu baru ada hadis tentang kunut itu baru sebulan yang lalu itu gitu dibaca terus. Hadis-hadis tentang kunut itu sudah ada dari zaman sahabat, dari zaman dan ulama kita sebelum dia menetapkan kunut tidak kunut, dia sudah baca semua hadis-hadis tentang itu. Lalu setelah mereka pahami dalam tataran amaliyah kan harus memilih salah satunya kan. Maka pilihan Imam Syafi'i dari hadis-hadis dari tentang kunut yang begitu banyak, maka beliau memilih untuk kunut salat subuh. Begitu juga Imam Malik juga kunut salat subuh, walaupun tempatnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku, kalau Imam Malik sebelum ruku. Dua imam yang lain, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak berkunut. Tapi yang berkunut tidak menyalahkan yang tidak berkunut, yang tidak berkunut juga tidak menyerang yang berkunut. Sekarang ada orang yang menyerang, membid'ahkan, dan sehingga tidak masuk neraka. Di dunia Islam sekarang Pak, itu lebih 50% orang bermasalah Imam Syafi'i. Artinya penduduk dunia sekarang ini lebih 50% itu berkunut salat subuh. Kita tanggung jawab di hadapan Allah memponis mereka masuk neraka yang 50% umat Islam. Ini persoalan pemahaman. Jadi bukan sekadar kita tahu dalil, tahu hadis, tahu ayat, bukan. Persoalan pemahaman. Maka penting sekali kita memahami dengan pemahaman yang proporsional. Yang sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang keempat, mendahulukan niat sebelum amal. An-niyatu qabla amal. Bahwa amal itu akan diterima oleh Allah kalau dilandasi dengan niat karena Allah. Maka apapun yang kita ingin lakukan yang baik-baik selalu kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu binniyat, bukan maksud. Niat amal-amal itu ditentukan oleh niat.
Ya. Dan sepakat ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Nah, adapun seperti Imam Syafi'i mengajarkan mentalafuzkan niat dengan nawaitu usolli, itu dipahami bukan memindahkan tempat niat dari hati ke mulut, tetapi yang kita ucapkan di mulut dalam rangka untuk mengingatkan dan mengukuhkan di hati. Itu pula prinsipnya bacaan-bacaan sholat itu diucapkan dengan lisan kita tanpa bersuara. Itu jangan dia. Jadi untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Jadi misalnya usul di fardal subuhi dan seterusnya, itu kan diucapkan sebelum takbiratul ihram, ya kan? Nah, kemudian Allahu Akbar. Nah, itu dikonektikan antara apa yang kita ucapkan dalam tujuannya untuk menguatkan. Daripada ada orang datang sholat, belum tentu dia sudah konek dalam hati. Jadi itu pentingnya niat. Sebelum kita beramal soleh, sebelum kita beribadah, pastikan kita tancapkan dalam hati kita, dan yang kita ucapkan itu dalam rangka untuk menguatkan apa yang ada dalam. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian prinsip yang kelima, mendahulukan sedikit yang kontinu daripada yang banyak tetapi sesaat. Hadis Nabi riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Ahabbul amal yang paling dicintai ilallah ilallah adwamuha, yaitu amal yang dilakukan secara dawam, secara kontinu, secara istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun dalam kuantitasnya sedikit, jumlahnya sedikit. Misalnya sholat tahajud atau qiyamul lail 2 rakaat, tetapi setiap malam atau setiap 2 malam, sepekan 3 kali, 2 rakaat saja, itu lebih baik daripada 8 rakaat tetapi sekali sebulan, ya. Atau yang lebih lama lagi, hanya mengandalkan tarawih, apakah 23 atau 11. Jadi amal yang sedikit tapi dilakukan secara kontinu. Sedekah mungkin 10.000, tapi setiap ke masjid masukin di tol, misalnya. Lebih baik berdasarkan hadis Nabi ini daripada nyumbang 100.000 tapi sekali salam seumur hidup, sekali setahun misalnya. Jadi amal-amal ini yang baik, yang paling cinta Allah adalah yang dawam, yang istiqomah, walaupun sedikit. Tentu kalau banyak lebih bagus lah. Nah, demikian pula Rasulullah SAW pernah mencela. Nabi itu mencela bukan merendahkan, tapi mengingatkan, menjadi ibrah. Siapa dicela? Orang atau sahabat yang tadinya rajin sholat malam, lalu
kemudian dia tidak sholat malam lagi. Ini juga menunjukkan bahwa di kalangan sahabat itu bervariasi. Amal-amal juga tidak sama. Ada yang hafal Quran, ada yang tidak hafal Quran. Ada yang setiap malam dia mulai, ada yang tidak. Tetapi mereka sudah di atas standar rata-rata. Mereka juga bervariasi. Dan ini juga menunjukkan Nabi itu tahu kualitas sahabatnya kan. Artinya Nabi itu menjalin komunikasi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat. Dia tahu. Termasuk Bapak Ibu sekalian ketika di perang Uhud, para syuhada Uhud ketika mau dikuburkan, dimasukkan ke dalam kuburannya, maka Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya? Ya. Lalu sahabat tahu, oh ya Rasulullah si fulan sekian juz, ini sekian juz. Kata Nabi, dahulukan yang paling banyak hafalan. Artinya apa? Sahabat saling mengenal. Artinya kalau mereka ketemu dia obrolkan itu hafalan. Kamu sudah sholat duha belum hari? Sudah sedekah belum? Sudah bakti kepada orang tua belum? Nah, kalau kita sekarang kalau ketemu dengan teman apa yang dibicarakan? Pasti ijazah palsu gitu kan? Nah, tidak terlepas dari ijazah palsu kan? Ya, apa lagi? Tidak ada manfaatnya itu. Kemudian jemaah sekalian, jadi Nabi kemudian menegur sahabatnya meninggalkan mulai itu bukan menunjuk orang, karena itu tidak penting. Nabi tausiah lalu kemudian beliau mengatakan, ma balu qaumin kanu yaqumuna al-laila thumma tarakuhu. Kenapa si fulan pernah rajin dia mulai kemudian mereka tinggal? Maka yang melakukan itu merasa ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan menunjuk, ini si fulan yang pojok tuh, kamu kan dulu rajin sholat, kenapa tidak? Itu kan menjatuhkan. Tidak boleh. Kata Imam Syafi'i, menasihati seseorang di depan khalayak itu sama dengan menjatuhkan harga diri. Tidak boleh. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang keenam, mendahulukan amal yang lebih besar manfaatnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manfaatnya, amal kita ini bermanfaat enggak? Banyak manfaatnya enggak? Berarti jangan satu malah justru mudarat yang lebih besar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan seterusnya. Bahkan hikmah penempatan pemimpin yang adil dalam 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, imam adil. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar dan lebih luas. Ya. Pertama imam adil, kemudian ada 6 golongan masyarakat setelah itu. Kata ulama, penempatan pemimpin yang adil paling pertama karena munculnya 6 golongan orang-orang baik di masyarakat itu sangat ditentukan pada adanya pemimpin yang adil. Karena dialah yang menentukan kebijakan aturan. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir yang ketujuh, mendahulukan usul atau prinsip sebelum furu atau jamaah. Jangan sibuk dengan furu dan mengabaikan usul.
Hal yang bahkan semua hal dijadikan usul, sehingga setiap ada orang berbeda, nggak boleh berbeda. Pengen diikuti semua pendapatnya karena semua persoalan dianggap sebagai usul. Padahal dalam agama ini ada yang bersifat prinsip, ada yang bersifat furu yang bisa berubah-ubah, bisa kita berbeda. Dan bukan kita doa yang berbeda, ulama-ulama dulu sampai kepada sahabat Nabi berbeda. Loh, kita sekarang mau berbeda, yang berbeda musuh gitu. Nah, kita belajar agama dari mana? Jangan-jangan bukan nyambung kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Mendahulukan yang tidak berubah daripada yang berubah. Ada hal yang berubah. Makanya Imam Syafi'i itu ketika tinggal di Irak dan ketika pindah ke Mesir, ada fatwanya berbeda. Karena fatwa-fatwa ini ada yang sangat tergantung pada illat. Makanya ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada illat, sebab hukum itu. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hukum. Nah, sehingga ada persoalan-persoalan yang difatwakan misalnya A ketika di Basra, pindah ke Mesir menghadapi masyarakat yang berbeda dengan di Iran, maka berubah fatwa. Yang berubah bukan prinsipnya, tapi forumnya. Ini bukan memperbedakan agama, fatwa itu begitu. Bisa berubah-ubah tergantung pada illat konsideran hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Riba, nah ini, jadi riba itu mutlak dia haram. Yang didiskusikan ulama itu tentang bunga bank. Itu berbeda ulama. Jadi ada sebagian orang pokoknya bunga bank itu mutlak riba. Di situ ada berdebat. Nah, ketika ada ulama mengatakan bunga bank itu boleh, nah ini mengeluarkan riba ini. Nah, ini karena kita nggak memahami mana yang usul, mana yang furu. Yang ribanya pasti haram, tapi persoalan-persoalan ada yang menganggap itu riba, ada yang menganggap bukan riba. Disitulah domain ilmu pengetahuan fikih dan pentingnya kehadiran ulama yang memahami. Yang sekali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 7 prinsip yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari membeli obat batuk, pulang-pulang ketemu si manis. Karena sudah ada jemaah yang mengantuk, ya, tenang, materinya juga sudah habis. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau menambahkan.